lagi sama aku Ika Liva di channel aku Julitin Kuy. Apa kabar kalian semua? Minggu ini kita akan ngebahas tentang topik yang sering banget kalian akan temuin. Jadi topik apa itu? Tapi sebelum itu jelas lah ya, ngejulitin kalau nggak ngebawa orang itu nggak seru ya kan. Mana ada sih ngegosipin sendiri tuh, nggak pernah ada kan. Itu kayak gimana tuh ngomong sama tembok gitu kan. Tapi sebelum kita ke pembahasan dan perkenalan guys, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel aku Ika Liva, dan jangan lupa untuk tonton show Ika Liva lainnya. Apa aja sih? Ada Paranormal Activity, ada chit chat, ada buku review, dan juga Madam Ika Liva. Jadi gengs, hari ini gue ngebawa sahabat gue lagi, bisa mungkin kenalan lagi. Hai, masih ingat Kak? Gue Sania yang... Enggak ingat. Ya kalau nggak ingat gak apa-apa sih. Gue Sania yang tempo hari ikut ngejulitin dari mulai backpacker sampai bullying. Ya kan, gue spesialis julid guys sih. Kalau dia butuh partner julid, dia pasti bakal manggil gue. Jangan-jangan lu itu admin Lambe Turah? Aduh ketahuan. Enggak, gue saingannya Lambe Turah. Oh gitu. Lambe tak terturah atau gimana? Unlimited gitu kan? Nggak tahu Lambe apa anda kayaknya. Ya. Jadi Sania, kita mau ngebahas apa sih ini? Apa ya? Kalian pasti pernah dong bertemu dan berurusan sama cewek yang gimana sih gue jelasinnya, kayak easy gitu, ya kan? Easy apa ini? Easy going? Gampang digebet aja, kayak dia ya, desperate? Iya. Tolol? Iya. Goblok? Kasar banget ya, tapi bener sih. Kayak she has no self-respect gitu. Oh, she has no self-respect. Wow. Jadi topik hari ini kita bakal ngejulitin dan ngebahas tentang self-respect. Iya, sebenarnya itu bukan cuma cewek juga ya, cowok pun juga ya. Jadi ini untuk buat kalian yang nggak ada self respect. Iya. Tapi karena populasi manusia di bumi ini cewek lebih banyak daripada cowok, jadi cowok sih yang lebih banyak di Indonesia ya, di data sensus terakhir. Cuma selisihnya nggak begitu jauh banget. Kita berbicara di dunia. Oke. Kalau misal di dunia, walaupun kan yang ngedengerin juga orang Indo sih. Tapi kan orang Indo kan di mana-mana ada ya. Iya, di mana-mana tuh orang Indo ada. Kalau kalian mungkin pingin lihat statistiknya, bisa buka websitenya BPS, Badan Pusat Statistik. Tapi ya that's a story another time lah. Oke, jadi di sini gue itu sebenarnya mau curhat sih, bukan curhat sih, lebihnya kayak apa ya? Ini tuh mencurahkan unek-unek gitu kan. Karena sebenarnya gue tuh kan sebagai wanita tuh sebaiknya kalau kita tuh punya yang namanya self respect. Gak cuman wanita sih, sebenarnya juga laki-laki tuh harus punya self respect juga. Tapi kan bagaimanapun somehow di ajaran agama gue itu diterangkan kalau derajat wanita tuh jauh lebih tinggi dibanding lelaki gitu. Jadi ya wajar aja kalau misal lelaki tuh harus yang ngejar-ngejar cewek, ya nggak sih? Bukan malah kebalikan. Iya, gue pribadi sih nggak ada masalah kalau lu sebagai cewek mungkin pengen ngejar cowok. Cuma gimana ya, don't show it too much gitu, kayak ngejar tapi jangan kelihatan ngejar. Itu kalau gue jujur pernah ya, kayak ya ngejar tapi nggak ngejar gimana, nggak bisa dong. Nggak kelihatan ngejar gitu. Lu you don't look desperate gitu. Lu nggak kelihatan kayak please pacaran sama gue please, enggak lah. Ya subtle aja gitu. Oh gitu. Make it effortless lah. Oh gitu. Seolah-olah tuh kayak lu tuh diem aja padahal masih biasa ngejar. Ya, oh gitu. Tapi itu gimana caranya? Banyak lah, sosmed ya kan, stalk. Nah, cewek itu biasanya punya skill detektifnya ngelebihin FBI kalau untuk urusan stalking sosmed ya. Gue tuh sebenarnya tuh agak gimana juga sama orang-orang di luar sana yang melihat white people atau bule tuh wow banget. Lu pernah nggak sih kayak ketemu orang di mana? Oke, iya, maksudnya mantan gue emang bule, but
I don't think that I'm one of them gitu. Dan gue sebenarnya nggak ngerasa gue lebih baik daripada mereka juga. Cuman di sini konteksnya kan self respect gitu. Gue merasa kalau gue ini masih ada self respect karena somehow gue nggak mau asal-asalan cari cowok juga gitu kan. Nggak mau yang sembarangan gitu kan. Karena bagaimanapun kalau misal kita memulai hubungan serius itu berarti kan kita harus mencari seseorang yang emang cocok untuk menjadi leader gitu kan. Tapi bagaimana dengan temen gue di luar sana, emang di luar sih ya, emang dia di luar gitu. Iya, untungnya dia gak ngerti kita ngomong apa. Emang dia di luar sana gitu kan, dia tuh kayak ngelihat cowok terutama bule itu gampang banget. Kayak misalnya baru ketemu 2-3 jam lewat Tinder gitu, terus tiba-tiba I think I fall in love with him. Fall in love anjir. That's so easy though. That's really easy. Itu fall in love kalau bikin Indomie pertama ya lah. Ya cinta instan pasti habisnya juga instan juga guys. Oh gitu. Lo kan sebagai seseorang yang apa ya, bukan tipe short term gitu. Enggak, gue jatuh cinta setahun setelah pacaran justru. Ya kan, gue nggak segampang itu baper gila. Maksudnya, gue nggak. Apakah lo kayak gengsi gitu buat baper atau gimana? Enggak sih, gue emang kayak gimana ya, hal-hal kecil nggak terlalu membuat gue kayak wih wow gitu, be aja kayak he needs to prove me something gitu, ibaratnya kayak. Ya jelas zaman PDKT pasti ya namanya cowok pasti bakal manis-manis bakal perhatian luar biasa dong. Walaupun setelah pacaran bertahun-tahun juga ya nggak ada lagi cerita seperti itu, tapi ya gue tahu kalau ini orang cuma mau deketin gue, pasti dia bakal manis-manis dulu, entar kalau udah pacaran juga be aja kan, bener kan, makanya gue nggak cepet baper juga. Kayak misal pas zaman dulu doi PDKT ke gue, dia traktir makan gue gini dia manis banget gitu, kayak brown sugar milk tea manis banget gila. Tapi ya biasa aja gitu loh. Gue menganggapnya kayak oh ya makasih lah rezeki anak soleh, gue ditraktir, udah itu aja sih. Oh lu soleh ya? Iya. Oh soleh. Gue Sania bukan soleh sih. Oke. Tapi ya kalau yang masalah kayak apa ada sih emang beberapa orang yang gue juga pernah bertemu dan berurusan sama yang kayak menganggap ras putih itu lebih unggul somehow gitu kayak. Gue jujur aja juga gak suka kayak. Kenapa ras putih? Kenapa gak biru, pink gitu? Lu kayak itu smurf anjir. Kulit lu biru. Apa tuh? Kayak smurf. Iya, kenapa harus kulit putih gitu? Iya, kenapa harus yang hidungnya mancung gitu kan ya, yang matanya biru, rambutnya kuning. Mungkin terkecuali kalau misal ada seseorang yang mungkin personalitinya lebih cocok, itu emang nggak bisa dipungkiri lagi ya. Cuman kalau tapi itu gue nggak suka aja ketika seseorang mencintai seseorang karena kulit. Itu rasis sih di mata gue. Rasis. Gue juga nggak pernah kayak memandang orang dari kayak gimana. Oh gue pengen spesifik cowok yang ras ini atau suku ini. Enggak, gue nggak pernah beda-bedain orang dari situnya. Bagi gue semua ciptaan Tuhan sama. Tapi kadang-kadang orang tuh gue ngerasa offended ketika orang tuh bilang gini, oh lu cuma maunya sama bule aja. Gue tuh di situ kayak offended banget, kayak gue nggak serasis itu jadi orang. Kayak mereka mikirnya kayak gue cuma pengen sama bule doang, berarti intinya kita memandang kulit, kita memandang nationality dari orang tersebut, bukan dari personality. Ketika orang ngomong, oh Ika maunya cuma sama bule doang gitu kan, Ika Liva maunya cuma sama bule doang gitu kan. Ya gue di situ kayak gue ngerasa offended karena jujur aja mantan gue tuh juga orang Indo juga ada gitu. Gue nggak ngelihat ras atau gimana. Kalau gue mah yang penting cocok ya udah. Tapi kan ada ya cewek di mana yang dia tuh maunya cuma nama yang kulit putih karena kulit dan ras dia gitu. Di situ kayak gue ngerasa kayak wow. Itu salah satu dampak dari kolonial hangover juga sih ya. Kita bekas jajahan of course ya, udah tertanam di pikiran orang-orang, enggak Indonesia doang sih, gue rasa orang Asia ya kayak menganggap bule itu oke punya lah, wow. Karena gue pernah nih ya agak cerita pengalaman gue sih juga berurusan dengan cewek yang quote unquote bule hunter
sama ya cowok bule yang menganggap semua cewek Asia, cewek Indonesia itu gampang sama gue. Sebenarnya nggak cewek Indonesia kayak negara-negara lain yang di Southeast Asia, kecuali gengs gue bilang kecuali Singapura, Brunei, itu mereka nggak kayak gitu. Tapi dia tuh sengaja ke Indonesia buat nyari cewek, mikirnya semua cewek Indonesia tuh gampangan gitu loh. Gue jujur kayak anjir gitu kan. Salah alamat kali, salah alamat. Gue kayak gimana dia biasa sliding through DM gitu kan ya, tahu-tahu udah muncul DM gue atau apa ya. Gue nge-follow beberapa teman-teman foreigner atau orang WNA ya, orang asing. Dan somehow dia ngechat gue kayak nyepik gitu lah, speak English gitu lah ya. Terus gue bilang kalau ya I already have a partner gitu kan. Berarti gue sorry bro, gue nggak jomblo kan gitu. Terus dia bilang, pacar lo orang Indonesia. Iya, orang Indonesia orang mana terus menurut lo itu kan. Intinya kayak dia kayak gini loh. Maaf nih kan, gue ngomongnya agak sedikit vulgar ya. Dia bilang, I can peep you better than your Chinese boyfriend gitu. Kayak menurut gue kayak kurang ajar banget lo ngomong gitu. Terus ketika gue bilang, I'm not really into white guys. Maksudnya ya semua orang punya seleranya masing-masing ya. Ada orang yang suka sama orang yang kayak gini, yang tinggi, yang pendek, yang putih, yang apa. Ya you do you guys, kayak lu mau cari yang kayak gimana terserah. Cuma ketika gue bilang kalau gue lebih suka sama cowok lokal atau ya cowok Asia in general, dia merendahin selera gue, bilang wow that's too bad, kayak soalnya selera gue rendah karena gue nggak tertarik sama bule. Yo what itu toxic sih, berarti dia kan rasis against ASEAN kan. Kayak dia menganggap kualitas cowok-cowok Indonesia, cowok-cowok Asia nggak Indonesia doang itu rendah di bawah dia gitu loh. Nah itu rasisme. Karena just to be honest, kalau masalah performan atau size, it doesn't really matter where you from gitu kan. Lu mau kulit hitam, mau kuning, mau putih, mau biru, mau pink, itu nggak akan jadi indikasi kalau lu tuh baik, maksudnya baik tuh good in bed gitu ya, enak diranjang, itu nggak juga, nggak juga. Serius. Ini tuh emang nggak kayak gitu. Dan masalah size dan everything itu nggak berdasarkan warna kulit juga. Iya, dan gue nggak peduli gitu loh. Dan gue sakit hatinya kayak ketika dia tahu kalau gue nggak pacaran sama bule ya, gue pacaran sama orang Indonesia juga. Dia merendahin gue, dia bilang wow that's too bad. Itu bad apanya gitu loh. Kayak seolah-olah gue tertarik sama cowok lokal, misalnya sesama orang Indonesia, dianggap selera gue rendah. Buset, kayak wah. Tapi balik lagi ke topik tentang cewek yang apa ya istilahnya, melihat orang kulit putih tuh wow. Jadi teman gue ini dia itu kenal sama seseorang gitu kan ya, kenal sama seseorang lewat Tinder. Apakah dia orang Indonesia? Enggak, dia bukan orang Indonesia, gengs. Sekali lagi, enggak semua orang Indonesia tuh sedesperate itu, oke? Gue masih membela kaum gue sendiri. Tapi di suatu negara ini yang gue tinggal, di mana para orangnya mayoritas ceweknya itu gila ngeliat kulit putih itu langsung wow. Itu kayak monyet dikasih pisang nggak sih? Mereka langsung kayak gitu kan. Dan apa ya, settlingnya teman-teman gue yang kulit putih, maksudnya foreigner yang tinggal di negara itu juga, pas gue di situ mereka tuh bilang kayak, kok cewek-cewek di sini tuh segininya banget ya, apa namanya, ada nih orang kulit hitam gitu kan. Gue nggak maksud di sini rasis ya. Terus ada cewek dari negara ini tuh bilang gini, langsung nge-DM gini, langsung tanya tentang size gitu loh. Serius, ini real case story gitu, sampai segitunya banget. Kayak mereka nge-DM orang kulit hitam, orang kulit putih untuk menanyakan tentang emang beneran enak kalau main sama orang kulit putih, atau emang beneran iya kalau misal size-nya tuh lebih gede atau apa. Itu nggak kayak gitu, sumpah. Dan gue tuh nggak suka lagi sama teman gue ini tuh melihat orang kulit putih tuh wow gitu kan. Itu tuh menurut gue rasis ya, karena somehow kenapa harus sama mereka. Dan lucunya lagi ketika dia bilang ke gue, kayaknya orang tua gue kalau misal gue nikah sama kulit hitam, orang tua gue nggak akan setuju karena anak gue ntar jadi jelek. Oh iya, ini juga guys yang mau gue bahas juga ya. Kalian pasti pernah denger dong kalimat
memperbaiki keturunan. Kalau lu nikah sama bule, let's say. Bule yang mana dulu? Soalnya di mata gua tuh orang Malaysia tuh juga bule. Orang Afrika juga bule. Enggak. Maksudnya white people lah. Itu kalau ntar anak lo cantik, anak lo ganteng gitu. Blasteran gitu, Indo gitu. Blasteran. Kayak artis gitu lah. Jadi gue dari kecil sering denger omongan gitu, kayak gue ngerasa ada yang gak beres di sini, karena maksudnya apa memperbaiki keturunan? Emang apa yang salah dari keturunan kita? Apa yang salah dari ras kita gitu? Sebagai orang Indonesia, apa yang salah dari orang Indonesia? Kenapa kok sampai gak mau banget punya darah Indonesia? Nggak lo kayak aneh banget gitu. Sebenarnya ini bukan Indonesia doang ya. Yeah. I've been everywhere, like terutama buat orang-orang yang masih di developing countries ya, di Southeast Asia, kecuali Singapura sama Brunei. Singapura ada juga si spesies itu, cuma emang mereka nggak banyak. Karena mereka ya gini loh, di Singapura itu perempuannya lebih educated. Mereka merasa kayak with or without men mereka bisa stand. Iya, kayak perempuan di Jepang, mereka nggak pada mau nikah dan mereka nggak peduli juga nikah atau enggak ya. Iya udah gitu. Ya, bisa hidup sendiri. Iya, cuman pas di negara yang gue tinggal ini itu tuh kayak ini enggak itu ya, gengs. Ini tuh bukan di Indonesia, ini bukan di Malaysia. Guess the country, guys. Ini enggak di Malaysia, enggak di Indonesia, enggak di Singapura, enggak di Brunei. Berarti sisanya. Kalian tebak aja lah, dari negara ASEAN itu ada sisanya berapa berarti? Ya, sisanya ya itu. Negara ASEAN setahu gue ada 11. Jadi minus 4 ya. Yeah. 11 kurangi 4 ya. Yeah, kalian itu. tebak aja dari situ. Iya. Dari situ. Dan temen gue ini itu, dia itu istilahnya saking desperate-nya, dia cari cowok di Tinder. Gue sebenarnya nggak masalah kan, lo mau pakai Tinder pakai apa terserah. Cuman yang permasalahannya itu dia baru kenal 2 minggu langsung bilangnya madly in love. Anjay. Kalian tau madly in love gak sih, gengs? Itu kayak gue tuh cintanya tuh tergila-gila banget sama itu orang, dan dia tuh bodohnya mau dibodohin sama laki-laki ini yang sebenarnya bule ini tuh dia cuman turis. I don't know if he's either like backpacker, like begging. Oh my god. Rejected, maybe even rejected in his own countries, who knows, right? Tapi dalam waktu singkat 2 minggu, jadi ini dia tuh dulunya ya dia bilangnya sama gue nggak pernah pacaran gitu. Jadi kenal sama ini orang 2 minggu dan akhirnya dia bilang madly in love gitu kan. Gue kayak what the hell? Dan dia juga udah melakukan hubungan badan juga sama itu laki. Without kondom. Oh shit. Damn, so desperate itu emang. Padahal itu bukan cowoknya ya. Maksudnya I don't know. Dia bilang we are madly in love. It's not something that you can trust gitu loh, kayak turis loh, kapanpun dia bisa pergi. Nah, tapi dia juga gue bilang juga, gue lihat di teksnya kan, di chatnya kayak we are in a long distance relationship right now. No sis, you're not in long distance relationship. He left you, okay? He left you. He freaking left you. You're not in LDR, no. Jadi kayak gue tuh di sini kayak what the hell, dan sebenarnya cewek tipe kayak dia ini nggak cuma satu. Banyak. Apalagi di negara dia tuh kayak astaga, kayak anak, dan negara sebelahnya lagi tetangganya itu kan terkenal dengan yang namanya apa ya, wanita-wanita di mana kan melahirkan anak para turis dan anak-anaknya nggak tahu bapaknya. Oh, gue pernah lihat dokumentarinya di YouTube. Iya, dan gue tuh kayak jadi emang kayak gini culture mereka gitu atau gimana? Gue kayak what the hell, so desperate itu mereka. Mau di apa ya sama turis, dan risknya itu nggak ada kondom dan lain sebagainya, itu kayak
I don't know, like I think sex education is really important, tapi gue nggak tahu maksudnya ini kan zaman digital ya, semua informasi kan bisa didapatkan lewat internet. Apakah mereka nggak membaca atau apa? Lu tahu apa? Kalian tahu dia lebih panik takut hamil daripada takut kena penyakit loh. Dan itu kayak what the fuck? Di situ kayak gue tuh tekankan lagi ya, kayak lu percaya sama turis? Ya kalau misal dia tuh safe, ya kalau misal dia tuh clean gitu kan, tanda kutip berarti nggak kena STD, nggak ada penyakit kelamin. Lah masalahnya gini guys, kita nggak pernah tahu orang kena HIV atau enggak, karena HIV itu jangka panjang. Iya, nggak cuma HIV juga sih, kayak penyakit-penyakit lain kayak gonorea atau penyakitnya serem-serem juga kan. Tapi kalau kayak gonorea, raja singa itu kan istilahnya kan bisa dia dari kelaminnya. Tapi kalau HIV sama AIDS kan enggak, kelaminnya ya udah wujudnya gitu-gitu aja. Juga kanker serviks juga bisa. Nah, kanker serviks tuh dibawa dari laki-laki. Kan? Iya, virus kan. Iya. Jadi kayak apa ya? Ya mungkin dia kena HIV-nya sekarang, tapi efek untuk mengetahui HIV-nya kan nggak langsung hari ini juga gitu loh. Iya, HIV nggak kayak pilek gitu. Iya, nggak kayak gitu, itu bertahap, ada tahapnya. Jadi kayak lu kayak gini banget gitu, sedesperate ini. Dan ini tuh sebenarnya nggak cuman kasus dia doang, karena masih banyak cewek di luar sana yang sedesperate itu. I don't know what is their motivation gitu kan, cuman kayak di sini tuh sangat disayangkan banget sih. Iya. Dan apa ya, kayak apa, gue nggak gimana ya, juga kena rendah sekali gitu deh, itu banget. Gue setuju, kasihan juga kadang, karena nggak cuma di mana-mana pasti ada orang-orang model beginian, nggak cewek nggak cowok sih sebenarnya. Tapi why you do this gitu? Don't lower yourself like that. Jadi jangan rendahin diri lo sendiri demi apa? Biar ada yang mau. Kayak gue kadang mikirnya gini, cewek model beginian, yang penting ada yang mau, dia udah seneng gitu. Kayak dia anggapnya. Dan dia tuh bangga banget ketika misalnya banyak laki-laki yang ke dia gitu kan. Iya, kan, dan dia bangga gitu. Kayak dia tuh jualan gitu. Sebenarnya balik lagi, ini tuh kita di sini tuh pengen empower woman gitu ya. Kalian tuh dilihat laku atau enggak tuh bukan dari berapa laki yang ngedeketin gitu. Kalian tuh bukan barang yang bisa dijual, laku, laris, enggak kayak gitu guys. Kalian ini manusia, kalian enggak barang. Jadi change your mind gitu loh. Dan satu hal lagi, gue juga nggak suka dengan istilah udah laku karena udah dilamar dinikahin ya. Karena gue pernah dibilang ini juga kayak cie Sania udah laku akhirnya, maksudnya udah dipinang gitu. Gue ngerasa laku apaan? Gue nggak pernah jualan gitu. Gue nggak ngejual diri gue. Terus kenapa dibilang gue udah laku atau gue belum laku? Iya, gitu loh. Karena gue nggak ngerasa gue jualan gitu. Dan kalaupun iya, ketika ntar gue married, gue nggak merasa gue ini laku. Setelah gue punya suami, karena gue nggak ngerasa jualan, gue nggak jualan apa-apa ya. Kenapa orang dibilang gue di sold out atau gue ini udah? Iya, berarti mereka nganggap lu kan barang kan. Barang yang dijual terus laku gitu. Dan suami gue itu bukan tuan gue, dia nggak membeli gue dari orang tua gue, enggak. Karena orang tua gue nggak jualan. Dan oke, kalau bilang itu mahar mas kawin gitu-gitu, gue melihatnya gini ya, itu untuk menghormati keluarga si perempuan sih, untuk menghargai. Dan ya itu gini, mas kawin, mahar itu bukan mata uang untuk membeli perempuan. Iya. Itu yang ada di prinsip gue. Jadi ketika gue menikah, gue nggak akan terima kalau gue dibilang cie udah laku, cie sold out, najis. Gue nggak jualan ya, sorry ya. Mau gue dikasih mahar Lamborghini pun gue nggak menganggap itu sebuah mata uang di mana gue ini dijual belikan. Dan seketika gue ini sudah resmi menikah, terus gue jadi hak milik suami gue sepenuhnya. Gue nggak punyanya siapa-siapa, gue punya gue sendiri. Gue nggak milik hak milik orang lain. Karena gue bukan tanah atau bangunan atau objek, gue manusia. Dan tolong ya, gue kadang greget juga kalau ini, maaf ya kalau agak nyindir, mungkin kalian ada yang ngerasa lo bridal shower pakai selempang kayak anak-anak wisuda gitu kan ya, tulisannya sold out. Mbak, please think again ya. Kok kamu mau sih mengobjektifikasi dirimu sendiri? Kamu tuh nggak sold out, Mbak. Kamu tuh nggak dijual.
Ya, gue juga ntar kalau ya gue nggak berharap dibikinin acara bridal showeran lah, gila buang-buang duit menurut gue. Tapi ya gue nggak akan terus pakai selempang dan gue pengumuman, hey guys, btw gue udah sold out loh. Kayak gue nggak terima aja. Gue dibilang kayak ciesannya udah laku gitu, kayak what, laku apaan? Gue nggak jualan, anjir gitu kan. Sebenarnya kalau di menurut gue ya, ini opini pribadi doang ya. Kalau menurut gue mahar itu sebagai rasa apresiasi dari seorang lelaki yang ingin meminang putri dari orang tua itu. Untuk apa sih? Karena kan gini, ngegedein anak itu miliaran. Dari dia di kandungan sampai lahir sampai ngegedein itu bukan hal yang mudah dan bukan hal yang gampang dan enggak ya ngeluarin duit banyak gitulah sebagai lelaki, dimana harusnya ya kan tadi gue bilang di ajaran agama gue tuh menerangkan kalau posisi level wanita itu sebenarnya tuh di atas lelaki gitu kan. Tapi ya itu makanya itu adanya mahar itu untuk mengapresiasi dari pihak lelaki ke pihak wanita. Iya, jadi mahar itu bukan anak lu gue beli ya, bukan gitu coy. Jangan, yang cewek juga jangan ngerasa oh gue berarti gue dibeli, gue udah laku. Enggak, itu tuh hadiah apresiasi. Itu tuh apresiasi karena mungkin si lelakinya saking cintanya lalu memberikan sebuah hadiah apresiasi dan juga istilahnya menghormati dari pihak orang tua karena udah membesarkan anak gitu kan, yang nantinya bakal menjadi ibu dari ya anak-anak mereka gitu. Jadi kayak loh, kan gue kayak istilahnya gue jomblo gitu, gue jomblo dan orang bilang gue belum laku, itu kayak iya, gue jujur aja gue merasa offended karena di sini kayak gue nggak barang yang sold out gitu. Iya, termasuk gue juga yang ibaratnya kalau apa ya gue udah ada pun gue nggak suka kalau ketika orang bilang cie akhirnya Sania laku juga, kayak what the fuck. Dan gue nggak bangga ketika misal gue masih single dan banyak yang ngedeketin. Terus yang bikin gue heran, orang yang tadi gue sebutin itu tuh merasa iri banget karena banyak laki yang deketin gue dibanding sama dia. Padahal gue sendirinya aja tuh sejujurnya tuh nggak bangga kayak gini. Karena kayak ya udah sih, gue kayak jadinya tuh kayak krik gitu nggak sih, kayak dia iri banget ketika ada laki yang ngedeketin gue dibandingkan dia gitu. Dia selalu merasa kalau dirinya tuh kurang dan akhirnya itu membuat toksik ke diri dia sendiri. Balik lagi, dia merasa gue lebih cantik, dia merasa gue lebih apa sedangkan sebenarnya tuh enggak. Ya gini sih, gue juga pernah ngerasa seperti itu juga ya, gue ngerasa gue nggak menarik gitu. Kayak gue dari SMP SMA lah, gue kenal puber lah, gue kenal cowok ibaratnya. Gue dulu punya teman sebangku, dia bilang duduk ke sebelah gue dulu. Dia yang deketin banyak, dia yang suka gitu kan ya. Dan kadang gue tuh minder kalau gue jalan main bareng sama dia karena semua orang tuh merhatiin ke dia, nggak ke gue. Dan gue pernah naksir sama anak cowok kelas IPS sebelah sono, dan tahu my crush malah minta nomor HP-nya dia, bukan minta nomor HP gue. Anjing, gue kan kayak langsung merasa gue nggak cantik ya, berarti gue nggak menarik ya, lebih menarik teman sebangku gue. Dan gue sempet nggak mau temenan sama orang itu gitu. Gue sempet menjauhi dia gitu. Ini yang gue goblok sih dulu. Ya namanya juga bocah SMA labil ya kan, gue masih belum bisa berpikir dewasa saat itu. Dan gue mikirnya juga, gue nggak menarik, berarti gue nggak punya sex appeal if you ask me. Ibaratnya kayak gue nggak se-hot teman gue gitu. Semua cowok suka sama teman gue, tapi nggak ada yang suka sama gue gitu kan. Ya tapi itu nggak membuat gue nggak terus langsung jadi desperate sama siapapun yang deketin gue. Perasaan nggak gitu, kayak ya nggak kayak temen dia ini gitu kan. Sebenarnya kalau misal dibilang dia lebih hot atau gue lebih hot atau si dia lebih hot atau siapapun lebih hot, itu berarti si laki memandang wanita itu kayak barang. Itu yang bikin gue nggak suka itu di situ. Kayak mereka ngerasa kayak gue ini lebih, berarti gue ibaratkan ini tuh gue tuh barang, sebuah objek yang luarnya lebih menarik. Sedangkan jujur aja kalau gue mencari seorang pasangan itu gue nggak pengen dia ngelihat gue dari cover gue.
Karena itu berarti dia cuman istilahnya pengen mencicipi, mencoba, udah selesai. Ya gue dulu gak ngerti tentang itu. Ya gue mikirnya gue ini jelek ya guys gitu. Maksudnya damn gitu kan. Kayak gue selalu memandang diri gue kurang. Karena setiap kali gue hangout sama temen gue ini, temen SMA gue itu, gue ngerasa kayak gak ada yang merhatiin gue gini. Ini gitu. Tapi setelah gue dewasa, setelah gue ya berumur kayak sekarang ya, gue mulai sadar kalau iya ini tuh appreciate this gitu kan ya. Iya emang yang deketin gue bisa dihitung jari. Maksudnya gue nggak kayak temen SMA gue yang begitu jalan langsung banyak yang suka atau ya kayak dia banyak cowok yang deketin ya emang. Tapi alhamdulillah ya. gue seneng ya, gue bersyukur sekarang ketika gue udah dewasa dan cukup paham tentang itu. Kalau ya setidaknya laki-laki nggak memandang gue dari fisik atau dari kayak bener. Mereka deketin alasannya bukan karena pengen mencoba, pengen nyicipin gue doang gitu. Dan ya mereka pengen serius walaupun ya kali gue nggak bisa nerima semuanya, gue hanya bisa nerima satu kan ujung-ujungnya gitu. Jadi ya itu sesuatu yang dulu gue nggak bisa syukurin ketika gue SMA dan awal-awal kuliah gitu, karena gue selalu memandang kok dia kok banyak yang suka, kok aku kok enggak gitu. Dan gue lupa kalau ya walaupun gue nggak ada yang ngerubungin kayak gitu, setidaknya I have one guy that always there for me lah. Gue selalu melihat orang lain, gue nggak ngeliat ke diri gue nggak bersyukur aja di situ. Tapi kalau sekarang lu ngelihat, lu lebih bersyukur kalau lu dirubung banyak orang tapi fake semua ingin mencicipi, atau satu lelaki tapi tulus? Ya gue mending yang satu aja tapi dia benar-benar mengapresiasi gue lah. Dia nggak ngelihat gue dari fisik atau apa, karena gue nggak pernah ngerasa gue ini cantik atau seksi gitu loh. Jadi ya keren kalau ada orang yang suka sama gue dan nggak lihat dari body atau dari apanya. Tapi sadly-nya untuk orang-orang tipe kayak teman lo, banyak teman-teman cewek dia yang istilahnya jealous sama dia. Dan sadly-nya itu juga kayak apa ya, yang menyedihkan lagi tuh, banyak cowok yang ngedeketin dia tuh sebenarnya nggak ada yang tulus, istilahnya cuma main-main dong dan melihat dia tuh sebagai objek yang wow, yang harus dicoba dan dirasakan. Itu kayak berarti nggak, si laki-laki yang ngedeketin itu kan berarti nggak respect sama itu cewek. Iya sih. Dan apa ya, ini tuh sebenarnya kacau juga sih, kayak kacau serius, ini tuh kacau. Kayak wanita itu bukan sebuah objek yang bagus, enak dipandang, lihat kayak lukisan atau sebuah boneka yang bisa dimainin. Nggak kayak gitu. Wanita tuh ya manusia yang dimana kita harus respect, dimana kita harus istilahnya apa ya, menghargai seseorang gitu kan. Jadi buat kalian, buat laki-laki yang kayak gitu, lihatlah wanita seperti ibu kalian sendiri. Unless kalau kalian nggak respect sama ibu kalian sendiri, ya udah. ya gimana lagi gitu kan. Saran-saran gue, lihatlah wanita kalian atau partner kalian itu seperti ibu kalian sendiri, yang dimana harus dihormati, disayangin, dicintai. Tapi ya ada kan yang nggak sayang sama ibunya, ya udah berarti. Ya ada juga ibu yang nggak sayang sama anaknya. Ya udah itu beda cerita lagi gitu kan. Tapi untuk kalian para wanita, tolong gitu. Kalau kalian tuh pengen dicintai lelaki, ya cintai diri kalian sendiri. Love yourself. Terus kalian harus punya self respect. Kalau kalian bisa build inner beauty kalian bakal dapat satu laki-laki yang akan menerima kalian dan mencintai kalian seutuhnya. Karena gue yakin aja, walaupun gue jomblo, tapi gue lebih prefer untuk nge-build inner beauty gue daripada outer. Gue gak begitu peduli sama cover gue gimana, yang penting gue baik, yang penting gue berusaha untuk baik. Karena gue gak tahu apakah gue baik ke setiap manusia, kan beda-beda ya. Gitu sih. Jadi yang penting inner beauty gue udah gue berusaha untuk maksimalkan gitu. Karena gue percaya seseorang menikahi gue bukan karena gue cantik, bukan karena gue seksi, tapi karena gue pantas untuk dinikahin sih. Right? Dan ya ini sih yang membedakan ya. Ketika gue tahu, dan gue masih kontakan sama temen SMA gue dulu itu, ya dia gonta ganti cowok, dia banyak yang deketin, jelas dia masih rame, laris lah istilahnya. Tapi sampai saat ini, sampai usianya
ya udah ya umur ya gue nggak bilang gue tua tapi udah 20-an lebih lah bisa dibilang seusia gue kan. Dia nggak punya stable partner, dia nggak punya kayak pasangan yang buat long term gitu loh. Dibandingkan gue yang gue selalu ngerasa gue ini jelek, gue ini nggak menarik, gue ini nggak seksi, nggak apa. Tapi at least ya gue harus bersyukur gitu. Gue dulu nggak bersyukur di situ gitu. Kenapa yang deketin gue cuma 1 cowok? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak kayak dia? Tapi gue sadar kalau 1 aja ternyata bisa sampai sekarang gitu loh. Yep. Dan gue lebih mengapresiasi dan gue lebih bersyukur dengan oh iya ya kayak dan ya alhamdulillah sih gue belum pernah sampai digodain sampai kayak diajak ke hotel atau apa sama cowok yang stranger atau yang baru dikenal. Alhamdulillah mungkin karena gitu. Nyindir gue. Banyak karena ya banyak teman-teman gue yang baru kenal kayak yuk hook up yuk atau aduh itu cerita personal gue banget kayak gue nggak lo doang ya cewek di Indonesia di dunia nih yang ngalamin seperti itu gitu loh, nggak lo doang, serius gitu. Dan gue kayak ngerasa kayak itu lagi nggak ada respectnya sama gue atau gimana. Nah iya gue juga nggak terima anjir kalau gue digituin kayak gue baru kenal langsung kuy ngamar yuk kayak enggak lah. Iya dikira gue nih apa objek gitu atau sex doll enggak kan? Maaf nih gue bukan gue nggak jual diri ya, kenapa lo ngajak gue ke tempat kayak gitu nah gitu loh, kayak gue nggak mau gitu. Ya untungnya sih mungkin nggak berani ya muka gue serem gimana, tapi gue nggak tahu ya. Tapi ada yang gue nggak kenal tahu-tahu ngajak taruh, dia ngakak gue kayak mau ngajakin gue nikah lo, lucu ya, kenal aja kagak. At least ngopi-ngopi dulu. Jangan-jangan itu modus kali. Iya sih, dia mau nikahin gue biar bisa mencicipin. Iya halal gitu ya. Tapi caranya lebih smooth aja. Sih sama aja sih. Cuma caranya lebih gimana gue bilang? Beda server, beda cara. Tapi intinya sama. Kan nggak mungkin lo nggak ada hujan ngajakin cewek taruh, ngajakin cewek nikah. Lu ya kenal aja kagak. Ya gue tahu orangnya, cuma gue nggak kenal akrab. Ben gila, gue aja udah 5 tahun nggak pernah lihat mukanya lagi sejak kelas 11 SMA atau apa. Dia pindah sekolah dan bye. Gue nggak pernah lihat lagi. Tahu-tahu masuk ke DM gue dan Sania apa kabar bla 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 bla, ujung-ujungnya kamu ada yang ini kamu nggak taruh sama what tuh kayak taruh bro, gue kenal sama lo aja kagak, nggak kenal banget ya. At least minimal ngopi-ngopi dulu lah ya, bahas itu nanti gitu. Kayak ya tapi sama aja sih, kayak cuma ini lebih classy aja sedikit gitu, nggak langsung to the point kayak coy ke hotel skui kan. Ini lebih ada sedikit stepnya ya. Stepnya adalah nikah dulu. Nah itu ya itu sih, tapi sama aja gue juga nggak terima digituin kayak seolah-olah kayak gitu banget bang gitu kan, kayak gue nggak pengen nikah sekarang gitu loh. Ada apa kalau tiba-tiba ngajakin gue nikah, apaan gitu ya. Iya sih, ya itu balik lagi kalau apa ya, pesen gue buat kalian semua, terutama wanita, hargai diri kalian, cintai diri kalian. Buat kalian yang masih single, kalian bakal nemuin jodoh kalian, serius. Gue emang belum membuktikan dengan diri gue sendiri, tapi gue percaya kalau misal gue punya self respect, gue mencintai diri gue sendiri, bakal ada orang yang mencintai gue nantinya gitu. Jadi love yourself, baru orang lain bisa menghargai dan mencintai kalian gitu. Jadi tolonglah jangan sedesperate itu sama laki. Kalau kalian nggak pengen dimainin dan cuman dibuang gitu doang, ya makanya kalian harus menghargai diri kalian sendiri gitu. Gimana orang mau mencintai kalian kalau kalian aja nggak cinta sama diri kalian sendiri? Istilahnya kalian dimain-mainin juga mau gitu kan? Istilahnya nggak akan ada tamu yang masuk kalau kalian nggak ngebuka itu pintu. Dan gitu. Ini juga sih kayak jangan apapun dianggap baper gitu loh. Ini yang masalah juga kadang. Yang masalahnya adalah baru disapa dikit udah mikir ntar pakai adat Jawa atau modern. Sis, it's not that deep gitu, oke?
mikirnya jauh amat mbak gitu loh. Ini kadang ya gue sering berurusan sama cewek-cewek beginian gitu karena ya cowok gue juga dia kerja di kayak dia jadi kayak service apa ya dia mirip job desk-nya mirip kayak CS sebenarnya dia ngadepin orang yang datang gitu kan otomatis dia harus ramah dong kayak mirip-mirip teller bank gitulah ya masa lu baper sama teller bank karena dia senyum-senyum terus ya kan enggak karena lu sadar itu kerjaan mereka ya tapi ada loh ciwi-ciwi yang langsung ya Allah langsung bapernya mikir ntar pakai ada Sunda apa ada Jawa gitu kayak sis it's not that deep okay? Dia ramah ke semua orang ke semua konsumen ke semua orang yang datang ke kantor itu kayak gue nggak mungkin baper sama teller bank please karena gue tahu that's their job gitu loh mereka mau lagi sakit gigi juga kudu tersenyum lebar juga kan itu tuntutan pekerjaan ya tapi jangan terus keramahan atau kebaikan sedikit atau perhatian kecil langsung lo anggap kayak wah dia suka sama gue ya oh gue enggak gitu loh kalau lo segitunya banget you need to look at yourself gue ini jarang diperlakukan baik atau gimana jadi ketika ada orang yang baik dikit sama gue langsung wow tapi gimana orang melakukan pengen memperlakukan dia baik kalau dia aja nggak respect dan nggak peduli sama diri dia sendiri dia mau diinjek-injek istilahnya dan gini juga ya semenjak ada kata baper ada kata modus gue mau orang mau berbuat baik tuh jadi susah ngerti nggak gue mau kayak ibaratnya gue perhatian sebagai teman ke teman gue yang cowok dianggapnya gue modus dianggapnya gue ini apa gitu kayak padahal niat gue tuh cuma ya karena gue care gue peduli sama mereka sebagai teman nggak lebih gitu loh gue nggak ada niat gue jadi istrinya juga enggak ya Allah kayak sejak ada kata baper sejak ada kata modus orang mau berbuat baik jadi susah ngerti nggak karena apa orang-orang yang salah menerjemahkan itu tadi ya kan? Baperan itu kan dianya kayak gue cuma nanya bro udah makan belum mau ngajak makan nih langsung dianggapnya wih anjir wah Sania suka sama gue enggak San lu suka sama si A ya si B ya gue sebagai teman gue perhatian gue kayak gimana gue nggak mau teman gue kelaparan dong kalau gue belum makan dia belum makan dan kayak yuk makan bareng skui gitu kan ya sebagai teman aja ya elah kayak bro mau nongkrong di warkop enggak depan kosan gue kalau lu ada itu nggak pesan buat mereka ya gini sisters ya itu tadi don't take anything romantically lah kalian jangan semuanya tuh dihubung-hubungin sama cinta dan perasaan kayak enggak gitu banget sih apa ya kayak ya kita wajib menghargai kebaikan orang perhatian orang ya gue nggak bilang kayak lu jangan mau kalau dikasih baik sama orang enggak tapi ya anggaplah itu ya emang kewajiban kita sebagai manusia kan untuk selalu buat baik sama sesama makhluknya ya kan jadi ya gue baik ke lu orang baik ke gue itu ya karena kita manusia aja kita masih punya kemanusiaan kita punya iman kita punya ya itu tadi humanity gitu loh bukan berarti terus dia suka sama gue dia naksir sama gue dia mau nikahin gue enggak jangan mikir kejauhan gitu ya itu aja sih dan juga ini juga kalau kalian confident kalian itu pede niscaya orang memandang kalian tuh juga cerah kok karena gue ngerasain diri gue pernah di posisi dimana gue ini insecure banget gue ini nggak pede bahkan presentasi di depan kelas aja gue dulu sampai gemeter ya kayak gue nggak pede banget ya dan orang memandang gue ternyata aura gue jadi gelap kayak hawa gue jadi gelap gitu loh gue jadi kelihatan kayak sakit mata kulit gue jadi kelihatan pucet kayak gue kelihatan gak bersemangat akhirnya orang juga malas ngedeketin gue bahkan teman-teman deket gue cowok gue juga mereka jadi males deket sama gue karena ya gue dilihat gak enak itu bukan karena gue gak cantik atau karena gue gak mandi atau gue gak dandan enggak karena dari dalam jiwa gue sendiri itu udah gak pede udah mindernya setengah mati nah gue berusaha untuk menghilangkan itu alhamdulillah sekarang orang mulai memandang gue secara positif bahkan ketika gue bare face baru bangun tidur pun
orang nggak apa kayak ya gue tetap bisa ya gue pede gitu loh, gue pede nunjukin muka bare face gue ke orang-orang, muka berminyak gue. Dan ya gue dulu keluar beli makan aja gue bedah kan, karena gue nggak pede sama kulit gue yang berminyak gitu, gue nggak pede sama rambut gue acak-acakan, gue nggak pede sama ini. Tapi ketika gue belajar untuk percaya diri itu bukan berarti semua orang harus suka sama lo, tapi lo nggak masalah kalau mereka itu nggak suka sama lo. Itu aja sih, dan itu yang gue lakukan sekarang gitu. Dan ketika lo itu confidence lo tuh ya itu love yourself, lo cinta dan lo bangga dengan diri lo, itu bukan berarti lo narsistik juga ya, bukan beda. Orang akhirnya akan memandang lo positif juga, benar gitu loh, dan lo nggak dikadalin mulu akhirnya gitu loh. Ya karena dia pintar kan, jadi orang mau ngadalin pun juga kayak jadi kayak misalnya kalau kayak gue case-nya ketika cowok nggak kenal gue, mereka mencoba untuk apa ya istilahnya, mencoba untuk istilahnya narik gue, tapi ketika gue udah bilang enggak, gue ya gimana lagi, gue nggak ngasih kesempatan untuk mereka buat istilahnya ngerendahin gue gitu, karena gue punya power. Dan di sini. gini juga sih, satu lagi ya, harga diri kalian itu nggak ditentukan dari kalian itu ada yang mau atau enggak. Right. Karena demi apapun, gue nggak suka juga ketika orang bilang atau apa, wih Sania udah di Pinang berarti udah laku. Ya itu tadi yang tadi gue udah bahas, kayak itu merendahkan banget, that's so degrading gitu. Iya. Karena gue nggak jualan gitu. Ya laki-laki yang ngelamar gue itu bukan dia mau beli gue juga gitu. Keluarganya tuh nggak anak lo gue beli ya, enggak gitu. Gue ini bukan barang yang ditransaksiin tuh, enggak. Gue emangnya gue apa, nasi bungkus kan? Jadi kalian jangan mengukur diri dari male validation, dari pengakuan pria. Enggak guys, itu pengakuan yang kalian butuhkan adalah pengakuan diri kalian sendiri, bukan laki-laki. Gue persetan, gue peduli amat laki mau suka sama gue apa enggak sekarang. Ya, gue mau dandan pakai lipstik warna apa, gue mau dandan ala Korea ke, ala Western ke, apa ke, bodo amat. Tuh gue bilang, ih cewek kok ini cewek yang cuma bedak bayi sama lip tint doang tuh idaman deh. Anjir, gue nggak peduli lah laki-laki yang incel model-model. Bilang aja nggak modal. Nah itu tuh gue nggak peduli. Gue dandan gue sendiri, bro. Gue beli pakai duit gue sendiri ya. Nggak usah bacot. Udah itu aja. Oke. Kalian jangan ngukur kayak, gue dandan buat cowok. Enggak. Gue mau dandan, gue mau filler sana sini situ biar gue ada yang suka. That's not how it works. Jangan gitu. Love yourself. Kita di sini tuh niatnya cuma satu sih, empower woman. Dan supaya kalian tuh bisa aware dan sadar. Girl power. Iya, biar kalian tuh sadar kalau kita ini sebenarnya tuh bisa di atas. Karena ya balik lagi gitu loh, derajat wanita itu lebih di atas daripada laki. Dan makanya itu kenapa ada gender equality itu, biar apa, biar kalian itu aware, biar kalian tuh nggak istilahnya itu jadiin keset doang gitu dan mau diinjek-injek gitu. Jadi niat kita di sini tuh ingin mengedukasi walaupun dengan caranya ngejulitin dulu gitu. Karena apa orang Indonesia kan paling suka tuh ada yang julid-julid gitu kan. Iya, tapi ini media yang bisa pesannya lebih tapi tuh kita berharap semoga kalian tuh bisa nangkep dari apa ya, edukasi yang kita ingin sampaikan gitu. Jadi makasih banget Sania udah datang lagi di podcast Ika Liva. Jadi see you next time guys. See you next time. Jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe channel aku, dan jangan lupa untuk tonton show Ika Liva lainnya. So makasih banget Sania